Waduh, besok ada ulangan materi circle of concern lagi. Gue belum paham, gimana ya? Aduh. Cici, kenapa kok kayak murung banget hari ini? Ada apa sih? Ini dah, gue belum ngerti materi circle of concern. Lu paham nggak untuk ini? Coba deh. Oh, ini circle of concern. Gue udah belajar sih kemarin di kelas Bu Anggun. Kenapa? Ngajarin gue dong, gue belum paham. Oh, jadi gini, kita sebagai manusia itu memiliki 3 lingkaran kehidupan. Tahu nggak apa aja? Jadi, yang pertama itu ada circle of influence, terus yang kedua ada circle of control, terus yang ketiga ada circle of concern. Hal yang lagi lu khawatirin banget nih, gitu. Nah, terus nih, kan ada lingkaran kan di gambar ini. Circle of concern atau lingkaran kekhawatiran itu mencakup berbagai macam hal, perhatian atau persoalan yang sedang dipikirkan oleh kita semua ini. Hal apapun itu, tetapi perbedaannya hal itu tidak dapat kita kontrol ataupun tidak dapat kita ubah karena berada di luar jangkauan kita. Oh, terus gimana? Iya, kayak gitu. Nah, kalau kita pikirin hal itu terlalu mendasar, terlalu mendalam, yang dimana kan itu di luar kendali kita tuh. Nanti ya percuma, kita hanya buang-buang waktu, terus kita malah ujungnya jadi frustasi juga. Bahaya banget kan? Bahaya banget sih. Terus gimana? Ada apa lagi materinya? Materinya, oh ada nih tentang teori dari circle of concern. Apa tuh? Kita tanya dia aja nih, dia tahu nih. Kita mau tanya hal penting banget. Kita mau tanya hal penting banget nih pokoknya sama lu. Iya nih, bantuin gue, besok ada ulangan materi circle of concern. Iya, Paham nggak? Pokoknya. Tenang. Kita ganti tempat dulu. Nah, gini kan enak nih tempatnya. Saya mau nanya apa sih? Itu tadi terkait teori dari circle of concern. Kan kemarin kita ada kelas tuh sama Bu Anggun, dan gua liat-liat lu kayak paham banget nih tentang teori ini. Iya, gue belum ngerti, ajarin dong. Oke, mengenai teori dari circle of concern ya. Nah, teorinya itu ada banyak teman-teman. Tapi gue jelasin dulu aja, biar nggak kebanyakan. Yang pertama itu ada namanya teori manajemen stres. Sesuai dengan namanya, teori ini itu membantu kita memetakan pikiran kita. Yang mana tujuannya adalah agar kita dapat mengelola pikiran negatif kita dan energi dari mental kita. Lalu yang kedua ada yang namanya teori psikologi positif. Nah, circle of concern memandang teori ini itu sebagai cermin ajaib, yang mana kita bisa melihat pola pikir kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah paham? Oh gitu, paham sih. Tapi contoh dari pikiran-pikiran dari circle of concern itu apa sih, Ki? Nah, udah bersih. Oke guys, jadi kita sebagai suatu individu seringkali kita memikirkan banyak hal yang jelas-jelas itu di luar kendali kita. Contoh circle of concern-nya tuh ada keputusan pemerintah, kebijakan yang dibuat untuk suatu negara, terus bencana alam, kematian, dan masih banyak lagi suatu hal di kendali kita dan kita jelas-jelas nggak bisa mengubahnya dong. Selanjutnya ada dampak dari circle of concern. Dampak dari circle of concern ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari circle of concern membuat kita bisa berpikir lebih kritis setiap harinya terkait masalah yang ada. Lalu, selain itu, kita juga dapat nih peduli akan masalah di sekitar kita. Kita bukan orang yang cuek terhadap masalah di sekitar kita. Tapi selain itu ada juga dampak negatif terkait circle of concern. Dampak negatif dari circle of concern ini membuat kita stres dalam waktu yang sangat panjang. Kesetresan ini membuat beban pikiran kita sangat banyak. Terus gimana cara ngelola circle of concern? Gini. Cara ngelola circle of concern itu gampang banget. Yang pertama pastinya kita harus tahu apa saja sih masalah yang dapat kita kelola dan mana masalah yang tidak dapat kita kelola. Itu semua agar kita dapat mengurangi tingkat kesetresan kita. Oh gitu, paham. Nah, itu dia teman-teman materi terkait circle of concern. Gimana? Udah pada paham belum? Paham dong ya pastinya. Oke, itu aja materi yang kami sampaikan. Dadah! Dadah! Dadah.